Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda pada kesempatan kali ini bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, di mana pada kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Surah Az-Zumar dimulai dari ayat ke-7. Ya, seperti apa tausiahnya? Langsung saja kita sapa Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga bintang tamu kita stand up comedy Pak. Nanti katanya dia mau bertanya yang lucu-lucu Pak. Katanya. Afif Syafi'i. Afif, Ya, baru sekali ketemu Pak Quraisy. baru sekali ketemu. Udah ngefans lama. Udah ngefans dari SD tuh acara kultum-kultum. Iya. Sekarang sungkan ketemu langsung, Pak. Mari. Baik Pak Quraisy, langsung saja kita memulai surah Az-Zumar dari ayat ke-7. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 7 itu berbunyi, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufr. Hai manusia seluruhnya, bahkan jangankan manusia, apapun, kalau kalian kafir, kalau kalian mendurhakai Tuhan, kalau kalian enggan beribadah, ketahuilah bahwa Allah tidak butuh pada kamu. Ibadahmu itu bukan untuk Allah. Ibadah yang kamu lakukan itu adalah untuk kepentingan. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, seandainya seluruh makhluk, manusia atau jin, sejak yang pertama dari mereka sampai yang terakhir, beribadah kepada Allah, ibadah yang mencapai puncaknya, maka tidak setetes pun dari ibadahnya itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau semua kafir, tidak setitik pun dari kekufurannya itu yang merugikan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan buat Tuhan. Kalau saya memberi contoh yang singkat, ketika seorang dokter menyarankan pada Anda, minumlah obat ini. Apa ada kepentingan dokter untuk kesehatan Anda? Mungkin kalaupun ada, kita katakan ada supaya sama sekali tidak dipersamakan, ya mungkin dokter dapat nama baik. Iya. Nah, tapi manfaat daripada obat itu hanya untuk Anda, dokter tidak ada. Dokternya tidak ikut Tidak. sehat ya. Allah demikian itu untuk kepentingan Anda. Ya kan? Salat itu Anda dapat ketenangan. Ketika Anda memberi, Anda mendapat sesuatu. Boleh jadi pujian. Paling tidak kepuasan hati. Ya kan? Jadi tidak ada, Allah ghaniyun ankum, Allah tidak butuh kepadamu. Hanya saja Allah tidak senang, tidak ridha ada hambanya yang kufur. Saya ada begini, saya pernah kemukakan satu hal. Ada berbeda antara izin dan restu. Anda mau kawin, senang sama satu cewek, ya kan? Minta izin sama orang tua. Nah, jangan, tidak cocok kamu sama dia, ini. Tapi berkeras ya. Apa kata orang tua? Silahkan. Ya sudahlah. Tapi restu saya tidak ada. Namun saya izinkan. Karena kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa pilih sendiri. Allah begitu kira-kira. Allah itu mau kita semua taat kepadanya. Kenapa? Bukan untuk dia. Karena disitulah kebahagiaan Anda dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak mau, Tuhan tidak paksa. Tidak paksa, tapi karena manusia diberi kebebasan, silahkan kalau mau. Tapi kalau kalian bersyukur, itu Allah senang. Jadi untuk mendapat ridha Allah, bersyukurlah. Syukur itu adalah menggunakan anugerah yang Anda peroleh sesuai dengan tujuan memberikan anugerah itu. Saya sering beri contoh, saya ulangi lagi kita mengulangi. Ada orang beri Anda pici.
Syukur atau tidak? Iya. Bagaimana caranya? Dipakai. Pakai. Kalau Anda pakai buat gosok sepatu, tidak syukur namanya. Anda diberi mata, buat apa? Melihat apa? Yang baik-baik. Melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik. Kalau Anda tidak membaca, kalau Anda gunakan untuk membaca buku yang tidak baik, tidak syukur. Allah senang kalau kalian bersyukur. Semakin bersyukur Anda, semakin ditambah nikmat. Nikmat itu terikat dengan syukur. Begitu Anda tidak syukur, ikatannya lepas, dia pergi. Wa in tashkuru yardahu lakum. La taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing memikul dosanya. Tidak bisa ada satu orang memikul dosa orang lain. Jadi jangan berkata, kerjakan aja saya tanggung dosanya. Nggak ada itu. Masing-masing memikul dosa yang dia lakukan. Walaupun dia disuruh, Pak Quraisy. Walaupun dia disuruh. Kalau dia taat, kecuali kalau dia terpaksa. Saya suruh Anda ayo pergi mencuri. Saya tanggung dosanya nanti. Saya dapat dosa karena suruh, Anda dapat dosa karena mencuri. Oke, kita lanjutkan. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu semuanya, kalian akan mati dan kembali kepada Tuhan, lalu Allah akan menyampaikan kepada kamu apa yang pernah kamu kerjakan di dunia. Oh, kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Tapi di sini dia lanjutkan, innahu alimum bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kamu. Boleh jadi Anda melakukan sesuatu, tapi isi hati Anda tidak bermaksud itu. Itu nilainya lain. Boleh jadi Anda sholat, tapi isi hati Anda bukan kepada Allah. Jadi amal perbuatan selalu dikaitkan dengan tujuan Anda melakukan. Jadi dia tahu apa yang kamu kerjakan. Toh, dia akan beritakan, kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu begini. Tapi dalam saat yang sama dia tahu apa isi hati kamu. Nah, isi hati manusia itu yang diketahui Allah ini ada 3 tingkat. Kita punya hati ini seperti rantang ada 3. Pak Quraisy, boleh saya break dulu di situ, Pak? Mari Kita break tahan dulu dulu sebentar. Kenapa kita tahan? Karena ini menarik. Penasaran kan? Anda juga penasaran kan? 3 tingkatan dari hati kita ini seperti apa sebenarnya? Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Waktu dia sendiri dalam kesulitan, dia hanya ingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Kembali, sudah selamat, dia lupa Tuhan. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, pada segmen sebelumnya Pak Quraisy sudah berkata bahwa kita tuh dinilai bukan cuma dari tindakan kita, tapi dari maksud tindakan kita, dari hati kita. Nah, bicara mengenai hati, ini ada beberapa tingkatan, ada 3 tingkatannya. Apa saja tingkatannya dan seperti apa? Kita lanjutkan Pak Quraisy. Oke, saya katakan ada tiga tingkatan. Katakanlah ini sekarang ada meja, paling bawah. Di atasnya Buku. ada buku, sudah 2. Iya. Di atasnya ada kembang. Oke. 3 ya? Iya. Nah, yang bawah ini sesuatu yang pernah Anda lakukan, tapi Anda sudah lupa, sudah berada di bawah sadar. Ya toh? Yang di atas ini yang Anda lakukan tapi Anda rahasiakan. Ada enggak yang Anda lakukan yang Anda rahasiakan? Ada. Ada. Yang di atas ini yang jelas. Yang Anda lakukan, yang Anda ketahui, Anda tidak rahasiakan, boleh saja orang tahu. Oke. Oke. Nah, Allah mengetahui 3-tiganya. Kita bisa jadi sudah lupa apa yang pernah kita kerjakan. Anda masih ingat semua apa yang terjadi ketika Anda bayi? Tidak. Ketika Anda mulai dewasa? Tidak.
Anda masih ingat yang Anda rahasiakan. Ya kan? Sebagian yang kita rahasiakan. Tetapi yang kita rahasiakan pun Allah tahu. Nah, yang nyata apalagi. Oke. Terus dia berbicara tentang manusia yang durhaka. Salah satu sifatnya. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Kalau manusia durhaka ini disentuh oleh sesuatu yang bersifat negatif menurut penilaiannya, apa yang terjadi? Dia lantas kembali kepada Allah berdoa, ya Allah selamatkan saya. Sifat manusia kan begitu. Ditimpa musibah, walau belum besar. Aduh, ya Allah. Nah, tetapi kalau dia dianugerahi secara mantap nikmat, dianugerahi tanpa mengharap imbalan, Allah tidak mengharapkan imbalan, dia lupa apa yang dia pernah doakan dulu. Kayak satu orang nih, saya beri contoh. Katakanlah dia berada di ketinggian, terjadi gempa. Ingat Tuhan enggak? Ingat. Allah. Maka dia lari turun. Belum sampai di tanah, dia sudah berada di tingkat 3, dia sudah lupa apa yang dia doakan tadi. Kufur nikmat. Begitu dia sampai di bawah, dia foya-foya lagi. Udah biasa lagi. Biasa lagi. Itu manusia durhaka. Hatinya tidak mantap. Sedikit saja dia memperoleh sesuatu yang negatif, dia lupa Tuhan. Lalu setelah dia selamat, dia mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Kembali dia menyembah bersalah. Waktu dia sendiri dalam kesulitan, dia hanya ingat Allah, ya Allah, ya Allah. Kembali, sudah selamat, dia lupa Tuhan. Atau dia jadikan berhala-berhala atau nilai-nilai, oh ini saya selamat karena itu, bukan karena Allah lagi. Oh. Ini saya sukses karena saya usaha. Ya toh, itu orang yang tidak imannya tidak mantap. Mestinya keadaan baik atau buruk yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. So, itu yang dimaksud di sini. Ja'alalahu andalan liyudilla an sabilihi. Agar supaya atau sehingga akhirnya dia menyesatkan orang lain juga dari jalan Allah. Kita lanjutkan lagi, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tadi kita kembali kalau dianugerahi nikmat dia lantas lupa Tuhan dan dia lupa apa yang pernah dia doakan, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, bahkan dia mengangkat sekutu-sekutu bagi Tuhan. Dia kembalikan sebab suksesnya bukan kepada Tuhan, tapi karena usahanya, karena hukum alam, karena ini tidak semuanya kembali. Itu akhirnya dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain dari jalan Tuhan. Sampaikanlah kepada orang yang semacam ini, yang melupakan Tuhan. Tamatta' bi kufrika, bersenang-senanglah tapi hanya untuk sementara dengan kekufuran kamu. Orang beriman itu dibatasi oleh batas-batas agama dan budaya. Sehingga dia terasa terikat. Tidak terlalu bebas kan? Iya. Nah, Iya. orang yang tidak beragama bebas nilai. Ini, jadi dia merasa senang dengan kebebasan mutlaknya. Orang yang bertanggung jawab beragama itu terikat dengan batas-batas tertentu. Dalam hidup aja, lampu lalu lintas itu membatasi Anda atau tidak? Harusnya iya, Pak. Harusnya iya. Nah, kalau mau senang, ya kelihatannya senang, udahlah Lewat. tabrak aja. Terobos. Tetapi dia tidak sadar bahwa dengan melanggar lampu lalu lintas, dia membahayakan orang lain, bahkan bisa membahayakan dirinya. Oke, kita potong dulu sampai di situ. Nanti saya akan mungkin bertanya tentang hal itu ya, Pak Qurais. Anda jangan kemana-mana, kami masih akan lanjut lagi dalam Tafsir Al-Misbah, menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tetap bersama kami di Metro TV.
salah satu tujuan agama adalah menghendaki terpeliharanya manusia. Tidak terbunuh, tidak luka, tidak ini. Nah, ketika diatur itu oleh lalu lintas, ada wajib taat. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, ada Hafiz Syafi'i di sini, komika kita bersama saya Hilbram Dunar. Tadi di segmen sebelumnya Pak Quraish mengatakan, memberikan contoh bahwa dalam hidup ini, terutama saat kita beribadah itu harus ada batasan-batasannya, harus ada yang mengikat. Contohnya adalah ketika peraturan lalu lintas. Kalau kita mau senang-senang, lewatin aja semua, nggak usah ikut peraturan. Tapi kan harus ada yang mengikat. Pak Quraish, sekarang ini kan banyak sekali masyarakat yang menganggap remeh peraturan lalu lintas. Iya, tidak peduli lampu merah, larangan berhenti, semua dilanggar saja. Karena beranggapan itu tidak ada konsekuensinya kepada diri kita atau iman kita. Apakah begitu Pak? Padahal kan agama menginginkan kita tertib. Iya, agama menginginkan kita tertib. Kalau begitu harus taat kepada pengelola ketertiban. Oke. Ya, harus taat pada polisi lalu lintas. Itu bagian dari kehidupan beragama. Oh, walaupun tidak ada. Walaupun tidak ayatnya. ada. Saya mau berkata begini. Ada perintah Allah dalam Al-Quran. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasul. Dan ulil amri. Ulil amri itu adalah orang-orang yang berwenang memerintah. Iya. Nah, yang berwenang memerintah ini bukan hanya presiden, bukan hanya menteri, bukan hanya gubernur, bukan hanya camat, tapi juga bisa jadi kepala sekolah berwenang memerintah atau tidak. Iya. Oke. Polisi lalu lintas berwenang memerintah atau tidak. Iya. Kalau begitu taati dia. Selama apa yang diperintahkannya tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Iya. Agama menghendaki ketertiban. Agama menghendaki, salah satu tujuan agama adalah menghendaki terpeliharanya manusia. Tidak terbunuh, tidak luka, tidak ini. Nah, ketika diatur itu oleh lalu lintas, ada wajib taat. Itu bagian dari ajaran agama. Jangan anggap bahwa yang memerintah itu hanya wajib taat pada presiden misalnya. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Quraish, itu menjawab banyak pertanyaan dari Anda mungkin yang selama ini kalau berkendara atau melihat pengendara tidak tertib pada peraturan lalu lintas, padahal agama menginginkan kita untuk taat dan juga tertib. Pak Quraish, saya akan kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish melalui sebuah tayangan. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi, saya ingin bertanya, jika ada orang yang baru pulang dari Mekah, sering disebut sebagai haji atau haja, apakah itu termasuk ria? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga pertanyaannya. Jadi intinya Pak Quraish, pada saat kita beribadah kan kita tidak ingin syirik ya, ataupun ria ataupun sombong. Ada beberapa orang yang pada saat pulang haji minta dipanggil haji atau hajah gitu kan ya. Lalu dianggap bahwa kenapa pingin dipanggil haji atau hajah, jangan-jangan sombong. Nah, ini hukumnya bagaimana sih Pak? Tergantung dari hatinya. Ya, ya. Ya kan? Tuhan tahu hatinya. Tidak jarang seorang yang dikenal sudah haji atau dipanggil haji akan terbetik dalam jiwanya bahwa dia harus memelihara diri melebihi orang yang belum haji. Amin. Iya kan? Ya. Gitu. Udah haji kok gitu. Nah, jadi ketika dia dipanggil haji, bisa jadi panggilan itu mendorong dia untuk lebih memelihara dirinya. Ya, semacam ini tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau dia mau dipanggil haji untuk memamerkan dirinya bahwa dia sudah pernah ke sana, nah itu yang terlarang. Memang pada masa Nabi tidak ada orang yang sudah haji dipanggil haji, Pak Haji. Iya, iya. Nah, tetapi secara umum tidak ada halangan untuk memanggil haji atau tidak haji, dan tidak terlarang seorang mencantumkan di hadapan namanya haji, karena
Saya mengharapkan dengan pencantuman itu dia akan lebih menjaga diri daripada itu. Kita lanjutkan. Iya. Di ayat berikutnya ini berkata, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah seorang yang khusyuk, yang di malam hari dia sujud dan berdiri dalam keadaan takut menghadapi perhitungan di akhirat, tapi dalam saat yang sama mengharapkan rahmat Tuhan. Apakah orang yang semacam ini yang hidupnya siang dan malam tidak patuh pada Allah, tidak takut pada hari kemudian, tidak samakah itu? Jelas tidak sama dong. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Yang menyadari secara sempurna hal ini hanya orang-orang yang berakal, yang akalnya tidak disentuh oleh debu kekotoran orang-orang suci. Oke, kita rinci maksudnya. Sujud dan berdiri. Jangan duga makna sujud dan berdiri di sini hanya sujud waktu sholat atau berdiri waktu sholat. Tidak. Sujud adalah kepatuhan, patuh pada Allah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Firas, selalu membantu Nabi. Suatu ketika Nabi mau membalas jasanya. Beliau berkata, wahai Abu Firas, minta sesuatu padaku. Apa yang dia minta? Saya ingin bersama kamu di sorga. Nah, kata Nabi, awal ghaira zalik, jangan itu. Nabi pikir mau itu. Dia bilang cuma itu. Dia bilang baik. Kalau kamu mau, bantu saya. Doa pada Tuhan melalui pekerjaanmu, perbanyak sujud kepada Allah. Patuh kepada Allah. Sujud itu patuh kepada Allah. Nah, patuh kepada Allah tadi lalu lintas, patuh pada Allah, patuh pada guru, kalau ini patuh pada orang tua, patuh pada pemerintah. Ya kan? Itu semuanya kepatuhan kepada Allah selama Tidak bertentangan dengan kehendak kita. Karena kalau tidak patuh kacau. Kalau tidak setuju sekarang, tunggu nanti kalau kamu memerintah. Jangan bikin kekacauan. Jangan bikin kekacauan. Alal mar'il muslim as-sam'a wa ta'a fi ma radiya aw kariha malam yu'mar bi ma'siyah. Itu kata Nabi. Ya. Jadi mau tertib, agama ini mau tertib. Kalau orang tidak patuh lalu lintas tidak tertib. Kacau balau. Kacau balau. Ya, baik. Walaupun Anda mau cepat-cepat sampai di rumah. Kita lanjutkan sebentar lagi Pak Quraish. Di oke. segmen berikutnya masih banyak sekali pembahasan yang akan disampaikan melalui tausiah dan juga jawaban-jawaban Pak Quraish Shihab. Anda jangan kemana-mana. Jadi kita tidak perlu takut mati. Yang kita perlu takuti apa yang terjadi sesudah kematian. Kembali dalam tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan, tentunya di Metro TV. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish, silahkan. Baik, jadi tadi kita sudah bahas bahwa seorang yang beriman, yang kuat imannya itu selalu khusyuk, malam hari dia sujud, berdiri untuk sholat. Tapi bukan hanya dalam arti sujud dalam sholat, tapi patuh kepada Allah dalam bentuk yang sempurna, dan qaim arti berdiri. Berdiri itu, qiyam itu bukan tidak hanya dalam bentuk seperti bagaimana kita berdiri kaki di bawah dan kepala di atas, ya toh. Tetapi berdiri itu berarti melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Kalau Anda bekerja sambil tidur, serius enggak itu? Enggak. Nah, bekerja sambil duduk-duduk, Beda. Kalau mau serius, tegap. Sigap gitu ya Pak. Sigap. Sigaplah dalam hidup Anda. Itu sebabnya di Al-Quran misalnya laki-laki itu qawwamun 'alan nisa. Artinya dia melaksanakan tugasnya dengan sempurna.
Jangan main-main. Ya kan? Ya. Jangan hanya waktu makan berkeringat. Waktu bekerja serius. Iya. Oke, ya. Qaiman. Yahdzarul akhirah. Kalau yang di sajid dan qaim ini menggambarkan sikapnya secara lahiriah, maka yahdzarul akhirah wa yarju rahmatahu, sikap batinnya. Dia selalu takut menyangkut perhitungan Tuhan di akhirat nanti. Takut. Saya kerja ini saya akan tanggung jawab. Jadi kita tidak perlu takut mati. Yang kita perlu takuti apa yang terjadi sesudah kematian. Iya. Mati itu sama-sama tidur. Iya kan? Nah, dan mengharap rahmat Allah. Kita mengharap rahmat Allah sejak kita bangun tidur. Bahkan mengharap rahmatnya waktu kita tidur. Mudah-mudahan tidak mimpi buruk nih. Ya. Mengharap rahmatnya waktu kita tidur, mudah-mudahan lingkungan kita terpelihara. Bangun tidur, kita harap rahmat Allah. Di akhirat kita harap rahmat Allah. Hidup mukmin begitu. Yang dia takuti perhitungan di akhirat, dan yang dia harapkan selalu kapan dan di mana saja ada rahmat Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dan yang tidak tahu? Nah, ilmu yang mengetahui dalam bahasa agama itu bukan sekedar apa yang terlintas dan tertancap di dalam benak Anda, tetapi apa yang terdapat di hati Anda. Ilmu itu dua macam. Ada ilmu di kepala. Itu bisa menjadi saksi pemberat terhadap Anda. Saksi pemberat. Kamu udah tahu kamu mesti lakukan itu. Oh iya. Iya kan? Iya. Saksi. Pengetahuan kita ya Pak ya. Tapi ada ilmu di hati. Ilmu yang di hati itu menjadi cahaya yang membimbing Anda ke jalan yang benar. Jadi banyak filosof yang hatinya tidak bercahaya, tidak punya ilmu. Karena ilmunya di kepala Karena saja. ilmunya di kepala. Jadi saksi pemberat. Orang yang tahu dan lalu melakukan kesalahan lebih berat dosanya daripada orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Anak kecil tidak berdosa lalu melakukan kesalahan. Orang dewasa itu samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jelas tidak sama. Ini hanya dapat disadari oleh orang-orang ulul albab yang memiliki hati saripatinya. Saya beri contoh supaya ini. Anda ada jeruk, ada kulitnya, ada isinya. Dalam isinya ada bijinya. Yang paling berperanan apanya? Secara lahiriah Anda hanya punya isinya. Iya, isinya. Sebenarnya biji itu. Kan Anda menanam biji. Ada orang yang hanya tahu kulit ilmu. Kulitnya jeruk. Ada orang yang hanya menikmati isinya. Sebenarnya ada yang lebih penting dari isinya, itu yang di dalam hati. Tidak lagi diselubungi oleh sesuatu. Itu orang-orang yang akalnya jernih, yang ilmunya ada di dalam hatinya, bukan ini. Yang sadar penuh tentang hal ini hanya mereka. Kalau kita ini sadar-sadar kecil-kecilan atau bahkan tidak sadar. Iya. Oke. Baru lanjutan ayat ini mengajak orang-orang yang beriman agar meningkatkan terus ketakwaannya kepada Allah, dan orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini hendaklah sadar dan orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini akan mendapat kebaikan dalam hidupnya. Ketahuilah bahwa bumi Allah luas. Kalau di sini Anda tidak sempat mengabdi, masih ada tempat lain. Kalau di pekerjaan ini Anda tidak sukses, coba pekerjaan lain. Dunia ini luas. Kalau di satu negeri, satu tempat Anda tidak sukses, lakukan transmigrasi. Tempat lain. Berpindah lah.
begitu seterusnya. Dan Allah akan menyempurnakan ganjarannya kepada orang-orang yang sabar, penyempurnaan yang tanpa dapat dihitung. Saya kira itu dulu kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Quraish. Tadi Afif sudah ingin bertanya soal apa syukur tadi? Bersyukur. Silakan ke. Masalah bersyukur tuh Pak, saya kan atau mungkin ini hati saya aja gitu, saya tuh kadang susah bersyukur gitu Pak. Kayak misalkan lagi posisi yang lagi di bawah, posisi yang susah gitu. Wah ini susah banget gitu bersyukur gitu. Mungkin ada pandangan atau gimana gitu. Oke. Kita jawab sebentar lagi Pak. Oke. Setelah break jawaban dari Pak Quraish atas pertanyaannya Afif tadi akan sama-sama kita dengar. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Curi aja, bunuh aja, ya kan? Tidak usah percaya Tuhan. Tuhan ini tidak adil. Pada segmen sebelumnya Afif bertanya kepada Pak Quraish, bagaimana kita bisa bersyukur tapi justru kondisinya bukan sedang baik, bukan sedang di atas, tapi sedang di bawah. Salah satunya adalah katanya kalau orang bersyukur kan biasanya lihat tuh di bawah masih banyak orang yang susah. Nah ini kita yang paling susah dan lagi susah. Bersyukurnya gimana Pak? Saya kira dia bukan yang paling susah. Amin. Masih sehat. Masih Syukuri saya kesehatan Anda. Masih bisa makan 3 kali sehari. masih Bisa makan. Anda tahu ada orang-orang di dunia ini, boleh jadi di Afrika, boleh jadi di Asia, boleh jadi di Amerika Latin, yang hanya makan sekali sehari. Ada orang-orang yang begitu sakit parah, yang tidak bisa dapat obat untuk menjadi. Adakah orang yang ada orang-orang yang lumpuh. Selama Anda masih sehat jasmani, masih dapat makan yang bisa menutupi rasa lapar Anda. Bukankah itu nikmat yang besar yang harus Anda syukuri? Kenapa bilang saya sudah yang paling ini? Jangan jauh-jauh. Coba Anda keluar di jalan. Lihat itu orang yang lumpuh. Orang yang duduk di jalan mengharapkan sesuatu. Ya kan? Jadi kesalahan kita, selalu kita menilai bahwa ini sudah yang terburuk. Padahal kalau dibanding dengan yang lain, Anda masih luar biasa. Jadi dalam konteks nikmat, jangan lihat yang di atas. Lihat yang di bawah. Dan banyak sekali yang di bawah. Jadi syukuri apapun yang masih keadaan kita miliki. Anda harus syukuri. Iya. Anda tidak di penjara kok. Yang di penjara pun masih bisa menghirup udara. Yang di penjara pun kalau dia sadar akan kesalahannya, boleh jadi dia bawa buku belajar. Banyak yang bisa dilakukan. Oke? Iya. Ya, menyambung dari pertanyaannya Afif Pak Quraish, bagaimana justru pada saat kita benar-benar dalam kondisi yang sangat terpuruk, baik di kesehatan. Nah, di sini yang perlu sabar. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya sabar. Sabar itu menahan gejolak nafsu demi mencapai yang baik atau yang lebih baik. Waktu Anda begitu, boleh jadi meronta hati Anda kan? Iya. Nah, terus waktu meronta hati bermacam-macam pikiran yang timbul. Setan bisa datang. Apa katanya? Curi aja. Bunuh aja. Ya kan? Tidak usah percaya Tuhan. Tuhan ini tidak adil. Ya, itu yang paling banyak. Ya kan? Ya. Tahan gejolak nafsu itu demi mencapai yang baik atau yang lebih baik. Jangan turutkan nafsu. Orang yang hatinya tertutup itu tidak melihat cahaya. Walaupun benderang, tidak lihat. Yang dia lihat hanya ini saya begini, saya begini, saya begini. Saya kira kalau terpuruk dan tidak jarang keburukan atau hal negatif yang Anda alami justru itu menjadi jalan untuk memperoleh hasil positif. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Ini tadi, hidup selalu harapkan rahmat Allah. Oke. Ya, baik. Ada lagi yang disampaikan? Kita lanjutkan, masih ada waktu ya.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan ganjaran orang-orang yang sabar tanpa batas, tanpa perhitungan. Dia sabar. Kita ambil di puasa ini salah satu itu puasa, ganjarannya Allah yang tentukan. Dia tidak tentukan 1, 2, tidak, Allah yang tentukan. Dan dia katakan, saya tentukan tanpa berhitung. Subhanallah. Ada orang diberi ganjaran double. Iya kan? Ada orang yang sedekah diberi ganjaran 700 kali lipat. Iya. Kalau saya berkata 700 atau 100, ada hitungannya atau tidak itu? Ada. Kalau ini tanpa bisa dihitung. Wow. Tanpa batas. Iya. Allah berfirman menyangkut puasa. Puasa dilakukan demi untukku. Rahasia antara aku dengan hambaku. Ganjarannya tidak ada yang tahu, cuma saya yang tahu. Tanpa perhitungan, Tanpa dihitung. Iya. Ya kan? Itu orang sabar. Jadi kesabaran itu perlu. Itu sebabnya kata Nabi, keadaan orang mukmin ini mengagumkan. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Baik buat dia. Kalau dia dapat hal negatif dia sabar, itu juga baik buat dia. Kalau Anda dapat musibah, kata Sayyidina Umar, bersyukurlah selama musibah itu tidak menyentuh agama Anda. Karena setiap musibah yang Anda alami bisa terjadi lebih buruk dari itu. Tabrakan, mobilnya hancur. Ya. Bisa lebih buruk nggak? Bisa. Masih selamat. Setiap musibah bisa lebih buruk dari itu. Syukurlah, alhamdulillah. Kita di Indonesia, di Jawa itu syukur cuma itunya. Ya kan? Iya. Karena bisa. Yang kedua, setiap musibah yang dialami, walau kecil apalagi besar, kalau Anda menerimanya dengan tabah, Anda dapat ganjaran. Syukur dapat ganjaran. Ya kan? Apapun itu. Apapun itu, ini ada ganjarannya. Apalagi tidak jarang musibah yang kita alami itu, di balik itu ada sesuatu yang menggembirakan. Itu saya kira. Ya baik, kita masuk pada kesimpulan. Pada kesimpulan, saya kira kesimpulan kita yang pertama, kita ingin garis bawahi bahwa orang-orang yang tidak, orang-orang yang lemah imannya, apabila terkena musibah, dia bermohon pada Tuhan. Tapi begitu sukses, dia lupa Tuhan dan dia kembalikan suksesnya kepada selain Tuhan. Iya. Jangan demikian. Yang kedua, dosa tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Allah Maha mengetahui, mengetahui isi hati, sehingga Allah mengaitkan sanksi dan ganjarannya dengan perbuatan dan niat seseorang. Itu selanjutnya kita katakan bahwa seorang dituntut untuk khusyuk kepada Tuhan dalam kehidupannya, taat dan patuh kepadanya, dalam sikapnya yang nyata itu adalah patuh terhadap perintah siapapun selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, dan dia juga melaksanakan tugasnya dengan sempurna, saji dan qaiman, sedangkan sikap batinnya adalah selalu takut akan perhitungan di akhirat dan selalu mengharap rahmat Allah dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Yang terakhir saya ingin katakan bahwa ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang hanya di otak, itu bisa menjadi pemberat, saksi pemberat. Ada juga ilmu yang menerangi jalan seseorang, itulah yang bermanfaat untuk umat manusia. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya tadi membahas mengenai surah Az-Zumar dimulai dari ayat ke-7. Viv, terima kasih sudah bertanya kepada Pak Quraish, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Bisa bertemu langsung kali ini sama Pak Quraish. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Besok kita bertemu lagi di jam yang sama. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.